Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu lagi. Saat ini saya akan menyampaikan tutorial falak ruhani hisab abjadiyah dengan judul mengetahui kecocokan pasangan. Kaidah yang satu. Maksudnya kaidah satu ini ada beberapa kaidah yang akan disampaikan nanti. Nah, ini saya katakan kaidah yang satu untuk mengetahui kecocokan pasangan suami istri ataupun partner dalam bekerja. Ini adalah kaidah yang disampaikan oleh Syekh Abu Ma'sar Al-Falaki. Langsung saja. Ini kaidah abjadiyah kubro yang sudah kita ketahui bahwa seluruh perhitungan menggunakan kaidah abjadiyah kubro ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita menghitung. Yang pertama, penulisan huruf pada nama. Ini harus betul-betul diteliti. Jangan sampai ada huruf yang tertinggal. Karena ada kesalahan satu huruf saja, ini akan menghasilkan hasil yang keliru. Kemudian huruf ta marbutoh itu bernilai 5. Huruf alif layyinah, misalnya Musa, itu kan di akhirnya kan ada alif layyinah, ini bernilai 1. Kemudian hamzah ini mengikuti harokat huruf. Jika berharokat kasroh maka bernilai 10. Contoh Aisyah, ini kan harokatnya kasroh, Aisyah, maka nilainya adalah 10 hamzah ini. Jika berharokat domah maka bernilai 6. Contohnya Raufun. Nih, hamzah di sini berharokat dhammah, maka nilainya 6. Jika berharokat fathah maka bernilai 1. Contoh Aminah. Ini berharokat fathah maka nilainya adalah 1. Lalu alif lam samsiah itu tidak dihitung. Jadi kalau nanti ketemu nama kemudian namanya itu ada alif lam samsiahnya, maka tidak dihitung alif lamnya. Contoh Abdus Somad. Contohnya Abdus Somad. Ini kan as-somad ini kan alif lamnya alif lam samsiah. Jadi cukup dihitung Abdun Somad saja. Abdun Somad. Jadi Abdun Somad. Alif lamnya tidak dihitung karena ini termasuk alif lam samsiah. Terakhir, jika yang satu menggunakan nama panggilan, maka satunya harus juga menggunakan nama panggilan. Misalkan kita ingin mengetahui si A dan si B ini cocok tidak menjadi pasangan hidup, menjadi suami istri, ini cocok apa tidak. Kalau A-nya menggunakan nama panggilan, maka B-nya juga harus menggunakan nama panggilan. Begitu seterusnya. Nah, ini kaidah-kaidah yang juga harus diperhatikan saat kita menghitung perhitungan hisab jumal atau falak ruhani. Cara menghitung kecocokan pasangan. Ini kaidahnya. Kaidah yang pertama. Pertama, hitung nama kedua pasangan. Kedua pasangan dihitung menggunakan abjadiyah kubro. Lalu yang kedua, jumlahkan keduanya. Kedua nama tadi dijumlahkan nilainya, hasilnya dibagi 9, lalu ambil sisa pembagiannya. Jadi kita tidak akan mengambil hasil baginya, tapi yang kita akan ambil adalah sisa pembagiannya. Misalnya 7 dibagi 2. Itu kan maaf 9 dibagi 2 misalnya. 9 dibagi 2 itu kan 8 sisa 1. 8 sisa 1. Nah, yang kita ambil adalah satunya, sisa pembagiannya, karena ini aslinya adalah pengurangan. Jadi kalau 9 dibagi 2 itu berarti 2 ditambah 2 4 ditambah 2 6 ditambah 2 8. Nah, ini ada sisa 1. Nah, sisa 1 inilah yang akan
kita jadikan dasar dari hasil menghitung kita. Jadi saya tekankan bahwa seluruh penghitungan ini yang diambil adalah sisa pembagiannya, bukan hasil pembagiannya, tapi sisa pembagiannya. Baik, setelah kita bagi 9, lalu ambil sisa pembagiannya. Jika sisa 1, maka tidak ada kebaikan di dalam pernikahan atau pasangan. Jadi kalau dia partner, udah gak baik. Kalau dia menikah, ini tidak baik. Jika sisa 2, sangat cocok. Sisa 3, awalnya cocok, namun setelah beberapa waktu muncul konflik dan berakhir pada perceraian atau perpisahan. Jika sisa 4, keduanya hidup dalam suasana yang aman dan nyaman. Sisa 5, melahirkan keturunan yang banyak. Sisa 6, salah satu dari keduanya mengalami kematian sesaat setelah kebersamaannya. Sisa 7, kehidupan keduanya pada awalnya mengalami kemiskinan dan kesulitan. Namun setelah mengalami kesulitan, dia akan mengalami kesuksesan yang gemilang. Yang ke-8, tidak melahirkan keturunan dari keduanya. Namun hal itu tidak mempengaruhi hubungan baiknya. Dan jika sisa 9 atau sisa kosong, jadi misalnya 9 dibagi 9 kan kosong gitu ya. Kalau sisa kosong, tidak ada sisanya, itu kembalikan kepada nilai pembagi. Jadi misalnya 9 dibagi 9, itu kan gak ada sisanya. Nah, dikembalikan kepada pembaginya. Kalau pembaginya 9, ya berarti 9. Jadi jika sisa 9 atau kosong tidak ada hasilnya, maka hasilnya di sini adalah tidak ada kecocokan dan keserasian di antara keduanya. Contoh, ambil contoh. Ada seorang yang namanya Khalil dengan Hannah. Khalil dengan Hannah. Dia ingin berumah tangga, menjadi pasangan suami istri. Apakah Khalil dengan Hannah ini cocok? Maka kemudian kita hitung. Khalil, ho-nya itu 600, lamnya itu 30, iya-nya itu 10, lamnya itu 30. Di jumlah 670. Hannah, haknya itu 8, nunnya itu 50, taknya itu 5. Jadi 8 ditambah 50 ditambah 5 sama dengan 63. Kita jumlahkan nama Khalil dengan Hannah. 670 ditambah 63 sama dengan 733. Lalu jumlah ini dibagi 9. 733 dibagi 9 sama dengan 81 sisa 4. Ambil sisanya saja. Jadi ini kan sisanya 4. Jadi kita ambil sisanya saja, yaitu 4. Lalu lihat hasil untuk sisa 4. Tadi apa itu hasilnya 4? Hasilnya keduanya hidup dalam suasana yang nyaman dan tentram. Oh, berarti karena hasilnya 4, ini adalah hasilnya keduanya hidup dalam suasana yang nyaman dan tentram. Jadi Khalil dengan Hannah, menurut perhitungan ini, maka kalau dia nikah, keduanya hidup dalam suasana yang aman dan nyaman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk memudahkan kita dalam membagi, ini silakan di download aplikasi di Android, namanya Division Remainder Calculator. Ini bentuknya seperti ini. Nanti Anda download, kemudian nanti aplikasinya seperti ini bentuknya. Nah, remainder ini adalah nilai sisa. Jadi kan ini remainder. Jadi 733 dibagi 9 sama dengan 81, remaindernya 4. Nah, ini yang kita ambil. Remainder ini adalah sisa. Tapi cara pembagiannya adalah gunakan pembagian dengan R bagi ini. Oke, ini kita. Jadi bukan pakai yang ini ya, tapi pakai yang ini. Oke, coba kita praktekkan. Misalnya 933 dibagi 9 misalnya. Maka hasilnya adalah 103, remaindernya 6. Nah, yang kita ambil adalah ini nih. Yang kita ambil adalah 6. Ini adalah sisa. Jadi 933 dibagi 9, sisa
Ulang lagi. 165 dibagi, ingat ya, pakai ini ya. Dibagi 3 sama dengan 55, remindernya kosong. Berarti tidak ada sisa. Kalau tidak ada sisa, ini berarti kita ambil pembagiannya, nilai pembaginya. Karena tadi dibagi 3, berarti kita ambil adalah 3. Jika 165 dibagi 3, itu hasilnya adalah 3. Nah, ini aplikasi yang bisa membantu kita untuk menghitung terkait dengan pembagian. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.